Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian kelas 7A dan kelas 7B? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap dalam proses pembelajaran matematika pada hari ini, pada jam ini. Kita buka dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah sekalian yang ustazah sayangi, kita hari ini pada proses pembelajaran matematika, kita sudah memasuki pelajaran sampai kepada bab kedua. Ya, kita sudah sampai kepada bab kedua. Bab kedua pembelajaran kita adalah materi himpunan. Kemudian ustazah juga sudah sering di setiap pertemuan-pertemuan memberikan tugas-tugas kepada anak-anak ustazah sekalian untuk dikerjakan, yang sebenarnya tujuannya bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menyusahkan, tetapi agar apa yang kita dapat hari ini bisa kita pahami, bisa kita dapat walaupun sedikit dengan cara mengerjakan beberapa soal tersebut. Kemudian hari ini kita masuk ujian praktek ya. Ujian praktek kita adalah tentang aplikasi. Aplikasi itu sama dengan penerapan atau penggunaan materi bilangan dan himpunan pada kehidupan sehari-hari. Tapi himpunan tidak ya, karena kita masih pertemuan pertama, jadi tidak ustazah masukkan. Jadi aplikasi materi bilangan pada kehidupan sehari-hari. Apa saja materi bilangan yang sudah kita pelajari? Bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian bilangan berpangkat ya, bagaimana ada bilangan berpangkat, bagaimana menghitungnya juga sudah ustazah jelaskan. Kemudian kita juga sudah mengenal bilangan prima, faktor prima, kemudian kita gunakan untuk mencari FVB dan KPK. Jadi dibaca-baca kembali catatannya. Kemudian inilah nanti judul praktek kita. Apa yang mau saja nilai nak? Kerapian tulisan, ketepatan prosedur jawaban. Misalnya kerapiannya kalau tulisannya bagus, tidak harus cantik ya. Yang penting bagus, ustazah bisa membacanya, ustazah bisa memahaminya. Kemudian rapi, tidak banyak coretan-coretan atau setipek-setipek, itu bisa diberikan skor tertingginya 20. Kemudian ketepatan prosedur dia menjawab. Kalau dia menjawab runtun, artinya sesuai dengan prosedur, bisa mendapat skor 50. Kemudian baru jawaban akhirnya. Kalau jawaban akhirnya tepat, maka dia mendapat skor 30. Jadi kalau kita jumlahkan nak, 20 tambah 50, 70, 70 tambah 30, 100. Mendapat nilai tertinggi, yaitu skor 100. Oke, ini soalnya ya nak, ujian praktek kita. Pertanyaan pertama, pada suatu lomba olimpiade matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor 2, jawaban yang salah mendapat skor negatif 1, sedangkan bila tidak menjawab mendapat skor 0. Dari 100 soal yang diberikan, Alif menjawab 75 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Sedangkan Andi menjawab 77 soal dengan benar dan 3 soal tidak dijawab. Siapakah di antara Alif dan Andi yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi? Maka nomor 1 ini ustazah mau mendapatkan jawabannya bukan hanya sekedar Alif ustazah atau Andi ustazah, bukan itu. Tetapi bagaimana prosedur yang anak ustazah dapatkan untuk membuktikan bahwasannya si Alif lah yang paling tinggi, atau untuk membuktikan si Andi lah yang mendapat nilai paling tinggi. Itu ya. Jadi ini ada prosedurnya. Bukan hanya perasaan saya si Alif lah ustazah,
perasaan saya si Andi. Kita tidak pakai perasaan di sini, tetapi kita pakai pembuktian. Ya, bisa? Bisa. Nomor 2, hasil dari ini berhitung. Hitung ini nak. 5 tambah negatif 8 dikurang negatif 2. Ini kurung pertama. Dikurang kurung kedua, negatif 3 tambah 6 tambah negatif 2 adalah titik-titik. Nomor 2A berhitung. Hitung dia nak, berapa ini? Yang B, tentukan hasil operasi bilangan. Ini perhatikan nak, 8 kali 15 tambah 20 bagi 5 per 6 bagi 3 kali 2. Hitung, berhitung. Nomor 2A, 2B berhitung. 2C juga berhitung. Ini pecahan, bilangan pecahan. 3/5 ditambah buka kurung, 3/10 dikali 4/15 tutup kurung. Jadi nomor 2 ini kita disuruh berhitung. Berhitung membutuhkan ketelitian. Berhitung membutuhkan langkah atau tahapan, ya. Bagaimana saja sudah menjelaskan kalau dalam kurung diapakan nak, kemudian kalau negatif ketemu negatif jadi apa nak, ya. Oke, perhatikan nomor 1 dan nomor 2 dihitung. Nomor 1 dibuktikan siapakah yang mendapat skor tertinggi. Nomor 2 dihitung ABC. Sudah ya. Jadi ini tugas anak ustazah untuk hari ini, ya. Senyum dulu semuanya, senyum. Jangan melihat soal langsung, waduh banyak kali, jangan, ya. Ada yang nangis enggak? Jangan sampai nangis ya. Nanti kalau anak ustazah nangis gara-gara ini ustazah jadi sedih. Jangan nangis. Jadi ini dikerjakan di buku latihan saja. Tidak perlu dikoyak, tidak perlu di kertas selembar, cukup di buku latihan. Soalnya bagaimana ustazah? Soalnya dibuat dulu di buku latihannya. Tulis dulu nak soal 1, nomor 2 A, B, C, biar nggak bolak-balik melihat video pembelajarannya. Tulis dulu soalnya. Setelah menulis soalnya baru jawab. Setelah itu jawabannya fotokan sama ustazah. Jawabannya fotokan sama ustazah, ya. Kapan jawabannya ini difotokan? Berarti soalnya perlu difotokan nggak usah, cukup jawabannya saja. Jawabannya fotokan sama ustazah. Ustazah tunggu paling lama untuk kelas 7A dan 7B. Ustazah kasih khusus dia. Boleh ustazah tunggu sampai hari Ahad jam 6 sore. Ustazah tunggu sampai hari Ahad jam 6 sore. Fotokan sama ustazah. Misalnya ini dah dapat soalnya, udah dikerjakan, sudah siap. Jam 1 sudah siap. Maka boleh fotokan sekarang. Atau nanti dulu pelajaran yang lain dulu, hari Ahad saja pagi, boleh ya. Ustazah tunggu sampai hari Ahad jam 6 sore. Selamat mengerjakan, ya. Kerjakan dengan sendiri, ya. Dilihat catatannya, dilihat contoh-contoh soalnya, itulah belajar, ya. Boleh melihat buku, open book, boleh melihat buku. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mencari jawaban atau minta jawaban. Itu yang tidak boleh, ya. Silahkan mengerjakan dengan baik sambil tersenyum, ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hitam ini ya. Di itu. Oh, sama.